Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Azinur Rahman. Dari sini saya akan menjelaskan pertemuan ke-13 tentang network pada ISP 32 Board pada mata kuliah pengembangan aplikasi IoT. Untuk dosennya Bapak Asep Arwan Suherman ST MKOM Fakultas Teknik Informatika. Network pada ISP32 board menampilkan titik lokasi yang dikirim oleh ISP32 pada smartphone. Alat dan bahan ISP32, Wi-Fi, jaringan internet, laptop atau komputer, kabel USB micro tipe B, aplikasi Blink, Arduino IDE. Konfigurasi aplikasi Blink. Pertama, unduh dan install aplikasi Blink dari Google Play Store pada smartphone Android. Lalu buat akun pada aplikasi Blink. Akun dapat dibuat menggunakan akun Gmail yang dibuat sebelumnya. Menampilkan titik lokasi yang dikirim dari ESP32 pada smartphone. Konfigurasi aplikasi Blink. C pada aplikasi Blink, pilih New Project. Terusnya berikan nama project. Selanjutnya pada From Voice Device, pilih ESP32 Dashboard. Kemudian pilih Wi-Fi pada From Connection Type dan klik Create aplikasi Blink. Akan menampilkan notifikasi bahwa Anjun token telah dikirim ke email. Klik OK pada notifikasi. Selanjutnya aplikasi Blink akan mengarahkan ke canvas window. Klik icon plus yang ada pada bagian atas jendela untuk memilih widget box, kemudian pilih map. Konfigurasi aplikasi Blink. Lalu klik map untuk melakukan pengaturan. Pada bagian pengaturan, atur input pin yang memilih V2, kemudian OK. Setelah selesai pada pengaturan ini, aplikasi Blink siap untuk berinteraksi pada perangkat keras ISP32. Program ISP32 untuk aplikasi Blink. Unduh library Blink pada HTTPS GitHub. Pilih Blink library. Extract file library yang telah diunduh, kemudian copy folder library ke dalam folder Documents Arduino Libraries. Jalankan Arduino IDE pada laptop atau komputer untuk menampilkan status koneksi dengan Blink, Cold, dan jaringan internet, serta memasukkan library yang digunakan. Tambahkan kode di bawah ini pada text editor Arduino IDE. Instalasikan authentication token dan network identitas dengan menambahkan kode di bawah ini. Ubah SSID dan password sesuai dengan jaringan internet yang digunakan. Sedangkan token Blink diubah dengan authentication token yang telah dikirimkan ke email oleh aplikasi Blink. Sesuaikan konfigurasi virtual pin sesuai dengan pengaturan yang dilakukan sebelumnya pada map widget pada Blink dengan menambahkan kode di bawah ini. Tambahkan kode di bawah ini dalam void setup. Pada void setup akan dilakukan instalasi boardgate, memulai koneksi pada Blink Cold, serta menganalisasi nilai latitude, longitude, dan value untuk membuat marker pada map. Koneksi dengan Blink Cold juga dapat dilakukan dengan menentukan server seperti komen di atas. Agar tetap koneksi dengan Blink Cold serta mengirim dan menerima data, tambahkan kode di bawah ini ke dalam void loop.
sehingga kode lengkapnya adalah sebagai berikut. Mengintegrasikan ESP32 dengan aplikasi billing. Koneksikan ESP32 dengan laptop atau komputer menggunakan kabel USB pada port dan port yang dipilih pada bagian tools Arduino IDE sesuai. Klik icon verif set serial R pada Arduino IDE untuk mengecek adanya error dan mengkomplit kode, serta serial monitor Arduino IDE. Kemudian tekan EN pada ESP32 untuk memastikan bahwa ESP32 telah terkoneksi dengan network. Jika berhasil terkoneksi, serial monitor akan menampilkan pesan seperti gambar di bawah ini. Jalankan kembali aplikasi Blink dan buka project map yang telah dibuat. Kemudian klik icon play. Widget map akan menampilkan lokasi yang sebelumnya diinstalisasi sebelumnya pada kode program. Adapun tampilan widget map pada aplikasi Blink ditunjukkan untuk pada gambar di bawah ini. Mengirim data ke server melalui protokol HTTP. Alat dan bahan ESP32, WiFi jaringan internet, laptop atau komputer, kabel USB micro B, UbiDots, Arduino IDE. Konfigurasi UbiDots. Membuat akun UbiDots dengan mengunjungi tahunan https ubidots.tem. UbiDots adalah platform IoT yang memungkinkan untuk melakukan penyimpanan data ke dalam database code. Pada halaman awal, buatlah akun dengan mengisi form username, tidak menggunakan spasi, email, dan password, serta checklist My IoT is the personal non-commercial use. Kemudian klik sign up for free. Setelah berhasil membuat akun pada halaman yang ditunjukkan pada gambar bawah ini, klik device, pilih device, kemudian klik device untuk aplikasi, pilih Blink device. Setelah berhasil membuat akun pada halaman yang ditunjukkan oleh gambar di bawah ini, klik device pada device, kemudian klik create device pada aplikasi pada pilihan Blink device. Pada halaman ini diberikan nama device dengan mengisi from device name, dan berikan device label dengan mengisi from device label tanpa spasi. Nama serta label yang digunakan pada device dapat bebas. Setelah itu klik icon checklist. Jika berhasil, nama device akan ditampilkan pada tabel seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, klik nama device pada tabel. Klik add variable untuk menambahkan variabel, kemudian pilih raw. Data dari ESP32 akan dikirim ke dalam variabel yang dibuat. Nama variabel bisa diubah. Secara default, variabel yang baru saja dibuat bernama new variable. Selanjutnya klik data pada dashboard dan klik add new dashboard. Nama variabel bisa diubah. Secara default, variabel yang baru saja dibuat bernama new variable. Selanjutnya klik data, pilih dashboard dan klik add new dashboard. Pada general information, berikan nama dashboard dengan mengisi form nama yang diberikan pada dashboard dapat bebas. Kemudian klik icon checklist. Pada halaman ini tunjukkan oleh gambar di bawah ini. Klik new widget,
Kemudian pilih widget yang ingin digunakan. Dalam hal ini widget yang digunakan adalah termometer. Widget berfungsi untuk memvisualisasikan data pada variabel yang telah dibuat sebelumnya. Widget termometer berada di paling bawah sebelah kiri. Selanjutnya pada halaman ini ditunjukkan bahwa ini klik variables untuk mengintegrasikan widget dengan variabel. Setelah itu akan muncul halaman select variable. Selanjutnya klik nama device, kemudian pilih variabel yang dibuat dan klik icon checklist. Jika widget telah berhasil dibuat, tampilan halaman akan seperti di bawah ini. Pada widget tertera no data found. Hal ini disebabkan karena ESP32 belum melakukan pengiriman data ke variabel, sehingga tidak ada data dan visualisasi oleh widget. Mengirim data ke server melalui protokol HTTPS. Program ESP32 untuk mengirim ke Abidots. Jalankan Arduino IDE pada komputer atau laptop. Untuk include library yang digunakan, tambahkan kode di bawah ini pada Text Editor Audio IDE. Instalisasikan network identitas dan token dengan menambahkan kode di bawah ini. Ubah SSID dan password sesuai dengan jaringan internet yang digunakan, sedangkan token diubah sesuai dengan token yang didapatkan pada masing-masing akun Ubidots. Caranya adalah dengan kembali ke halaman Ubidots, kemudian klik ikon user pada bagian atas sebelah kanan, pilih API Kredibilitas, kemudian klik ikon paste pada tokens. Adapun halamannya ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. Instalisasikan device label dan variable label dengan menambahkan kode di bawah ini. Device label dan variable label dapat diubah sesuai dengan konfigurasi Ubidots. Instalisasikan server, port, user, dan versi untuk melakukan pengaturan HTTPS dengan menambahkan kode di bawah ini. Instalisasikan library client dengan menambahkan kode di bawah ini. Library client berguna untuk membuat client yang dapat terhubung ke alamat IP dengan port internet tertentu. Dalam hal ini ESP32 digunakan sebagai client. Untuk melakukan koneksi client dengan server serta membaca respon dari server, buatlah fungsi send Ubidots dengan menambahkan kode di bawah ini. Untuk melakukan koneksi client dengan server serta membaca respon dari server, buatlah fungsi send Ubidots dengan menambahkan kode di bawah ini. Untuk melakukan instalisasi baud rate, kemudian koneksi dengan WiFi, mengetahui status koneksi client dengan server, tambahkan kode ini dalam fungsi void setup. Untuk mengirim data ke Ubidots secara berulang, tambahkan kode di bawah ini ke dalam void loop. Pengiriman data dilakukan dengan memanggil fungsi send to Ubidots. Data yang dikirimkan merupakan simulasi nilai pembacaan sensor menggunakan fungsi random yang menghasilkan angka secara acak. Dalam hal ini, angka secara acak dihasilkan adalah rentan 30, sampai 60. Sehingga kode lengkapnya sebagai berikut. Mengintegrasikan ESP32 dengan Ubidots. Koneksi ESP32 menggunakan laptop atau komputer menggunakan kabel USB. Pastikan board dan port yang dipilih pada bagian tools Arduino IDE sesuai. Klik ikon verify CTRL-R pada Arduino IDE untuk mengecek adanya error atau mengkomplain kode.
Jika tidak terdeteksi error, klik ikon upload CTRL-U untuk mengunggah kode ke dalam port ESP32. Buka serial monitor Arduino IDE, kemudian tekan EN pada ESP32 untuk memastikan bahwa ESP32 telah terkoneksi dengan network. Dan untuk mengetahui koneksi respon server, seperti yang ditunjukkan pada gambar serial monitor di bawah ini, berhasil pengiriman data ke UbiDots ditandai dengan kode respon 201 yang berarti create successful request plus an item device of variable was created. Buka kembali halaman device pada UbiDots untuk melihat grafik start tabel data yang berhasil dikirimkan oleh SP32. Halaman device ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. Buka halaman dashboard pada UbiDots untuk mengetahui visualisasi data variabel. Halaman dashboard ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Alat dan bahan mengambil data substrate dan database code menggunakan ESP32 melalui protokol MQTT. Alat dan bahan ESP32, Wi-Fi, laptop dan komputer, jaringan USB micro B, UbiDots, Arduino IDE. Konfigurasi UbiDots A. Jika belum punya akun UbiDots, silahkan buat akun UbiDots dengan melalui pada langkah praktik sebelumnya. Pada halaman device, tambahkan device baru klik ikon plus seperti yang ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. Pada dasarnya praktik ini dapat dilakukan dengan membuat variabel baru pada device yang telah dibuat sebelumnya. Namun agar lebih memahami penggunaan UbiDots, pada praktik ini akan digunakan konfigurasi membuat device baru. Konfigurasi UbiDots. Pada halaman ini berikan nama device dengan mengisi from device name dan berikan device label dengan mengisi from label device tanpa spasi. Nama serta label yang digunakan pada device dapat bebas. Pada praktek ini device name diisi dengan retrieve data. Setelah itu klik ikon checklist. Jika berhasil, nama device akan ditampilkan pada tabel seperti yang ditunjukkan pada bawah ini. Klik id variable untuk menambahkan variabel, kemudian pilih row. Jika variabel berhasil dibuat, tampilan halaman akan seperti ini. Klik variabel yang baru dibuat untuk melihat konfigurasi variabel. Halamannya akan seperti yang ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. Secara default, nama variabel adalah new variable dan API label adalah new variable. Dalam hal ini, pada bagian variabel dapat diubah menjadi data dan API label diubah menjadi data. Jika telah dilakukan konfigurasi, silahkan klik ikon back untuk kembali ke halaman device. Selanjutnya adalah membuat dashboard seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Pada general information berikan nama dashboard. Dalam hal ini dashboard diberi nama retrieve data pada halaman yang ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. New klik widget, kemudian pilih widget yang digunakan. Dalam hal ini widget yang digunakan adalah slider. Pada praktik ini silinder akan digunakan untuk menambahkan data ke variabel yang dibuat sebelumnya. Pada general information diberikan nama dashboard. Pada hal ini dashboard diberi nama retrieve data. Halaman yang ditunjukkan oleh gambar di bawah ini, klik new widget, kemudian pilih widget yang digunakan. Dalam hal ini widget yang digunakan silinder. Pada praktek ini silinder akan digunakan untuk menambahkan data variabel yang dibuat sebelumnya.
Setelah pada halaman yang ditunjukkan oleh gambar di bawah ini, klik Edit Variable untuk mengintegrasikan widget pada variabel. Setelah itu akan muncul halaman Select Variables. Selanjutnya klik nama device, kemudian pilih variabel yang dibuat dan klik icon checklist. Selanjutnya pada halaman yang ditunjukkan oleh gambar di bawah ini, klik Edit Variable untuk mengintegrasikan widget pada variabel. Setelah itu akan muncul halaman Select Variable. Selanjutnya klik nama device, kemudian pilih variabel yang dibuat dan klik icon checklist. Jika widget telah berhasil dibuat, tampilan halaman akan seperti gambar di bawah ini. Secara default, silinder akan memiliki rentan nilai 0 sampai 100. Setiap dilakukan pergeseran silinder, nilai akan berubah dan masuk ke dalam database variabel. Gambar ini menunjukkan grafik beserta tabel database berisi nilai silinder pada halaman variabel yang dibuat sebelumnya. Mengambil data subscribe program ESP32 mengirimkan data ke UbiDots. Dalam protokol komunikasi MQTT pada Arduino IDE dibutuhkan library pub sub client. Unduh library pub sub client pada https GitHub. Ekstrak file library yang digunakan diunduh, kemudian copy folder library ke folder Documents Arduino Libraries. Jalankan Arduino IDE pada laptop atau komputer. Untuk memasukkan library yang digunakan, tambahkan kode di bawah ini stack editor Arduino IDE. Instalasi network credits dan token dengan menambahkan kode di bawah ini. Ubah SSID dan password sesuai dengan jaringan internet yang digunakan, serta token diubah sesuai dengan token yang didapat pada masing-masing akun UbiDots. Instalisasikan device label, variabel label, dan clade nama dengan menambahkan kode ini di bawah ini. Device label dan variabel label dapat diubah sesuai dengan konfigurasi pada UbiDots. Pada documentation UbiDots, client name dapat menggunakan random ASCII. Instalisasikan broker dan dengan menambahkan kode di bawah ini. Pada protokol MQTT, broker merupakan penghubung antar publisher dan subscriber. Instalisasikan library client dengan menambahkan kode di bawah ini. Library client berguna untuk membuat client yang dapat terhubung ke IP dan port tertentu. Dalam hal ini, ESP32 digunakan sebagai client. Buatlah fungsi callback yang akan dipanggil pada pesan diterima client dengan menambahkan kode di samping. Buatlah fungsi reconnect untuk memulai koneksi ESP32 sebagai client dengan UbiDots dengan menambahkan kode di bawah ini. Untuk melakukan instalisasi baud rate melalui koneksi dengan WiFi dan konfigurasi pada broker, tambahkan kode di bawah ini dalam fungsi void setup. Untuk mendapatkan nilai dari variabel pada UbiDots atau dalam MQTT disebut subscriber, tambahkan kode di bawah ini dalam fungsi void loop. Sehingga kode lengkapnya sebagai berikut. Koneksi ESP32 dengan laptop komputer menggunakan kabel USB pada board dan port yang dipilih pada bagian DOS Arduino IDE sesuai. Klik icon verify CTRL pada Arduino IDE untuk mengecek adanya error atau mengkomplain kode. Jika tidak ada terdeteksi error, klik icon upload untuk mengunggah kode ke dalam board ESP32. Buka serial monitor Arduino IDE, kemudian tekan EN pada ESP32 untuk memastikan bahwa ESP telah terkoneksi dengan network.
jika koneksi dengan record dan subscriber yang dilakukan berhasil. Pada serial monitor ini akan transmit informasi seperti ini, ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Sepertinya yang sudah dipaparkan pada tahap sebelumnya, setiap yang dilakukan pergeseran pada silinder, nilai akan masuk ke dalam variabel. Kemudian ESP32 akan mengambil nilai terakhir untuk masuk pada variabel ini dan menampilkan pada serial monitor. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan pada gambar di bawah ini. Mengintegrasikan ESP32 dengan OBDOTS. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.